Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Junenda. Kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan tentang soal-soal yang dikirimkan oleh Ibu. Pertama, kami ingin mengenalkan para anggota dulu. Saya Ilham Hairul Utama. Saya Muhammad Rinaldi. Saya Nyoman Ganesan Ananda Putra. Saya Cecilia Fasti. Ya, satu akan dijelaskan oleh Muhammad Rinaldi. Jadi di sini kita disuruh menentukan HP pertidaksamaan dari x kuadrat plus 1 per x kuadrat min 7x plus 12 lebih besar sama dengan 0. Nah, pertama-tama kalau saya nyari dari pembilangnya dulu kan. Pembilangnya itu kan diskriminan. Jadi kita pakai rumus diskriminan yang D sama dengan B kuadrat min 4AC. Nah, itu hasilnya tuh B kuadrat min 4AC-nya tuh min 4. Nah, karena D-nya kurang dari 0, maka pembilangnya itu merupakan definite positif. Dan habis itu cari yang bawahnya. Itu dengan cara difaktorkan x kuadrat min 7x plus 12 difaktorkan jadi x min 4, x min 3, jadi x-nya sama dengan 4, x-nya sama dengan 3. Lalu kita bikin garis bilangannya. Itu harusnya ini bulatnya tidak ini apa? Bulatnya kosong, soalnya kan ini kan penyebut bukan bilangnya. Jadi HP-nya tuh dari min infinity sampai 3 terus digabung dengan 4 sampai infinity gitu. Nomor 1. Ya, nomor 2 selanjutnya akan dijelaskan oleh Nyoman Ganesa. Ya, fx sama dengan akar x min 4, yaitu gx sama dengan x kuadrat. Ya, kita ditanya yang untuk pertama yaitu apakah f bunderan g ada, dan kedua jika ada, tentukan d f bunderan g. Kemudian untuk jawaban yang pertama, syarat f bunderan g terdefinisi rgx irisan d fx tidak sama dengan 0. Fx sama dengan akar x min 4 di mana d fx sama dengan HP-nya 4 dan tak terhingga karena x min 4 tidak sama dengan 0, maka batas minimal x sama dengan 4. Kemudian rfx sama dengan 0 dan tak terhingga karena akar x min 4 lebih dari sama dengan 0. Kemudian bisa dilihat garis bilangannya, yaitu terdapat titik bundaran penuh dari angka 4 menuju ke kanan, yaitu HP dari dfx. Kemudian gx sama dengan x kuadrat, di mana dfx sama dengan HP min tak terhingga dan tak terhingga, atau x adalah bilangan real. Kemudian yang kedua, rgx sama dengan 0 dan tak terhingga, karena hasil x kuadrat selalu positif, x kuadrat sama dengan 0. Maka rgx irisan dfx tidak sama dengan 0. Bisa dilihat garis bilangannya, yaitu dari 0 sampai 4, yaitu titiknya itu penuh. Dan dari 4 menuju ke daerah kanan itu diarsir. Kemudian untuk jawaban pertanyaan kedua, yaitu f bundaran gx sama dengan akar x min 4, bisa dilihat di mana x kuadrat min 4 itu sama dengan lebih dari sama dengan 0. Dengan x kuadrat min 4 lebih dari sama 0 itu didapatkan hasilnya kurang lebih 2. Bisa dilihat juga garis bilangan dari d f bundaran g, yaitu didapatkan hasilnya min tak terhingga, 2 dan 2, tak terhingga. Sekian. Ya, selanjutnya nomor 3 akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nomor 3 itu tentukan
limit dari x menuju 3, x kuadrat minus x min 7 per x min 3 menggunakan konsep limit Tahingga. Yang A ada pembilang I dimisalkan L. X kuadrat min x min 7 dimasukkan 3-nya menjadi 3 pangkat 2 min 3 min 7 sama dengan 9 min 10 sama dengan min 1. L kurang dari 0, limit x menuju 3 dari kiri adalah x kuadrat x min 7 per x min 3 tidak sama dengan limit kanan x menuju 3 dari kanan, x kuadrat min x min 7 per x min 3. Jadi limit dari kanan tidak sama dengan limit dari kirinya Tahingga. Terus yang B, penyebut I dimisalkan sama dengan G. Maka limit x menuju 3, x kuadrat min x min 7 per x min 3 tidak ada. Cek ketika limit dari kiri dan dari kanan. Limit x menuju 3 dari kiri sama dengan x min 3. Ini menggunakan tabel seperti yang di bawah ini ya. Lalu limit x menuju 3 dari kanan, x min 3 seperti yang dijabarkan di tabel ini. Jadi kesimpulannya dari yang limit x menuju 3 dari kiri, itu G kurang dari 0, sedangkan yang limit 3 dari kanan, kesimpulannya G lebih besar daripada 0. Jadi kita dikasih fungsi ini. Fungsinya tuh continue di x sama dengan 1 dan x sama dengan 2. Kita suruh mencari A dan B-nya itu. Nah, yang pertama, kan continue di x sama dengan 1. Jadi, kita cari dulu nih limit x1 menuju kiri itu sama dengan limit x1 yang menuju kanannya. Nah, dari yang fungsi di atasnya itu kita bisa dapat kalau ax plus b-nya itu sama dengan a plus b. Nah, kita dapat nih persamaan 1, a plus b-nya sama dengan 1. Kan x-nya kan tadi x kuadrat sama dengan 1 itu kan. Nah, terus yang di continue x2, x sama dengan 2, limit x2 yang menuju kirinya harus sama dengan limit x2 menuju kanannya. Nah, yang 2 menuju kirinya itu ax plus b sama dengan 2a plus b. Yang menuju kanan itu kan x plus 1 itu kalau dia tadi fungsi atasnya, kalau yang 2 menuju kanannya. Nah, pakai yang x lebih besar sama dengan 2 nih, x plus 1 kan. Nah, kita masukin x-nya itu sama dengan 2, jadi 2 plus 1 sama dengan 3. Nah, jadi kan biar sama tuh, jadi limit 2 menuju kiri sama 2 kanan harus sama, jadi 2a plus b sama dengan 3. Nah, kita udah dapat nih 2 persamaan. Nah, terus kita eliminasi deh. A plus b sama dengan 1, 2a plus b sama dengan 3. Eliminasi kita dapat min a sama dengan 2. Nah, b-nya kita dapat sama dengan min 1. Ya, jadi gitu caranya nyari a plus b-nya dari 2 persamaan. Selanjutnya nomor 5 akan dijelaskan oleh Cecilia. Jadi, pertama-tama kita cari dulu titik batasnya. X plus 3 sama dengan 0, maka X-nya itu sama dengan min 3. Udah gitu cari yang A, asimtot yang ada. Asimtot tegak di titik X sama dengan min 3 yang tadi kita udah cari kan. Terus udah gitu, kita cari dulu nih
nilai G-nya. Supaya kita tahu nanti hasilnya min tahingga atau positif tahingga. Caranya masukin nilai X-nya dari titik mulai dari 0. Jadi 0 ditambah 3 sama dengan 3. Min 1 ditambah 3 jadi sama dengan 2. Min 2 ditambah 3 sama dengan 1. Min 3 ditambah 3 sama dengan 0. Dari situ tahu G-nya lebih besar dari 0. Kan nanti jadi hasilnya min tahingga. Terus lakukan hal yang sama juga dari limit X 3 dari arah kiri. Cari dulu pertama-tama si G-nya pakai nilai X-nya yang min 6, min 5, min 4, dan min 3. Nanti tahu G-nya lebih kecil dari 0, hasilnya positif tahingga. Terus asimtot datarnya ada di titik Y sama dengan 3. Limitnya, limit fx, x menuju tahingga sama dengan limit x menuju tahingga 2x per x plus 3 sama dengan 3. Karena asimtot datarnya ada, maka nggak akan ada asimtot miring. Lanjut yang B, kita cari kemonotonan. Jika f aksen x-nya lebih besar dari 0, maka monoton naik. Dan jika f aksen x-nya lebih kecil dari 0, maka monotonnya turun. Cara nyari f aksen x-nya pakai u aksen v, u aksen dikali v sama dengan dikali v dikurangi u dikali v aksen per v kuadrat. U-nya itu 2x, u aksennya turunan dari 2x yaitu 2. V-nya itu kan x plus 3, berarti V aksennya turunan dari x plus 3 sama dengan 1. Terus F aksen X-nya kita langsung masukin aja. 2 dikali x plus 3 dikurangi 2x plus 1. Dikurangi 2x dikali 1 per x plus 3 kuadrat. Jadi hasilnya itu 6 per x plus 3 pangkat 2. Terus nanti didapatlah nilai si monotonnya. Jadi pertama-tama supaya tahu nilai positif supaya tahu positif di sebelah kiri atau negatif di sebelah kanannya, masukin nilai sebelum min 3. Contohnya masukin nilai min 1. Jadi 6 min 1 ditambah 3 misalkan. Jadi hasilnya itu 8, jadi 6 per 8 berarti yang sebelah kiri itu positif. Terus nanti coba lagi yang sebelah kanannya. Hasilnya juga bakalan positif. Didapatkan monoton naik min tahingga, min 3 dan min 3, tahingga. Monoton turunnya tidak ada. Terus kecekungan, buat nyari kecekungan, F turunan kedua X lebih besar dari 0, maka F-nya cekung ke atas. Kalau misalkan F turunan kedua X lebih kecil dari 0, maka F-nya cekung ke bawah. F aksen X-nya tadi udah diketahuin kan, 6 per X plus 3 pangkat 2. Terus sekarang kita cari turunan keduanya. U-nya 6, U aksennya 0, V-nya sama dengan X kuadrat tambah 6X plus 4, maka V aksennya 2X plus 6. Terus kita dapat turunan keduanya min 12 per X plus 3 pangkat 3. Terus kita cari uji titik itu pakai titik sebelum min 3, min 2, nanti hasilnya jadi positif. Terus nanti pakai buat tahu yang sebelah kanannya, pakai yang min 4, jadi hasilnya negatif. Fx-nya cekung ke atas 0,3, Fx cekung ke bawahnya min 3, tahingga. Titik belok. Buat tahu titik beloknya, kita tinggal masukin min 3 ke turunan yang kedua. Nanti ketemu hasilnya tidak terdefinisi. Maka tidak ada titik belok. Buat gambar grafiknya, kita pakai titik min 3 sama 3 kan. Udah gitu, kenapa grafiknya belok? Soalnya awalnya kan gambarnya lurus. Terus pas masuk ke cekungan, jadinya cekung kayak gitu.
Terus kenapa nggak nyentuh titik-titiknya? Soalnya kan dia tahingga. Kalau tahingga sampai ujung banget juga nggak akan nyentuh titik-titiknya kayak gitu. Ya, yang terakhir, nomor 6 akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nomor 6 itu tentukan PGS dan garis normal fungsi dari XY plus X kuadrat Y kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 3 di titik 1,1. dx dari XY sama dengan U aksen V plus U V aksen. Jadi 1Y plus XY aksen sama dengan Y plus XY aksen. Terus yang dx x kuadrat y kuadratnya itu kita masukkan dengan rumus yang sama dengan 2xy kuadrat plus x kuadrat 2y kali y aksen. Lalu untuk dx yang y kuadrat sama dengan 2y dikali y aksen. Terus dx yang 3 sama dengan 0. Lalu kita masukin semua jadi Y plus XY aksen plus 2XY kuadrat plus X kuadrat YY aksen plus 2Y Y aksen sama dengan 0. Lalu 2Y Y aksen X kuadrat plus 2Y Y aksen plus X Y aksen sama dengan minus Y minus 2X Y kuadrat. Lalu XY aksen di buka kurung 2YX kuadrat plus 2Y plus X tutup kurung sama dengan minus 2XY kuadrat minus Y. Y aksen sama dengan minus 2XY kuadrat minus Y per 2YX kuadrat plus 2Y plus X. Lalu Y aksen sama dengan minus 2 dikali 1 dikali 1 kuadrat minus 1 per 2 dikali 1 dikali 1 kuadrat plus 2 dikali 1 ditambah 1 sama dengan minus 2 minus 1 per 2 plus 2 plus 1. Jadi hasilnya Y aksen sama dengan minus 3 per 5. Ya, sekian dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, itu nyari PGS-nya belum ya? Oh, kayaknya aku belum masukin deh. Kan garis normal. Ya. Ada yang kurang? Nyari iya, PGS sama PGN-nya udah belum? Belum sih, ini baru PG sama garis normal fungsinya. Oh iya, nih aku lupa masukin. Wah. Nah dong. Ulang lagi. Coret-coret aja. Baru Gak usah dapat kelebihannya dong. coret-coret aja. Coret-coret aja di situ. Pap aja. Kirim di WA, ntar share screen-nya pakai WA aja. Ini gimana muternya?
Kedua. Ini dua-duanya gambarnya sama ya? Buram. Bisa di-zoom? Iya, sama. Mau foto ulang? Enggak usah. Ini videonya bisa di-cut kan? Gimana ya? Di pause ya? Stop adanya. Oh, ada pause recording, Ding. Jadi ntar diedit aja gampang lah. Ya udah sok, ini udah mau habis kayaknya deh waktunya. Ya, sekarang saya akan menjelaskan PGS di titik 1,1. Jadi ini Y minus Y. Ini apaan YO? YO ya? Y0 ya? Iya, YO. Atau iya, YO. Y minus YO sama dengan M X minus XO. Y minus 1 sama dengan minus 3 per 5 dikali 3 minus 1. Y sama dengan minus 3 per 5 X plus 3 per 5 plus 1. Jadi hasil PGN-nya Y sama dengan minus 3 per 5 X plus 8 per 5. Lalu kita mencari garis normal Y minus YO sama dengan minus 1 per M X minus X0. Y minus 1 sama dengan 5 per 3 dikali X min 1. Lalu Y sama dengan 5 per 3X minus 5 per 3 plus 1. Hasil garis normalnya Y sama dengan 5 per 3X minus 2 per 3. Ya, sekian dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.